Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sobat bisnis. Apa kabar hari ini? Semoga Selamat kabarnya semuanya sehat malam. ya. Oke. Semoga semua kabarnya semangat ya, semua kabarnya happy. Wah, kemudian nih hostnya bilang sehat. Alhamdulillah, kabarnya sehat semuanya ya. Baik, saya di Jogja ini lagi hujan cukup deras nih ya di Jogja ya. Mendung pasti walaupun udah malam, tapi kerasa kalau hujan tuh pasti mendung ya. Mudah-mudahan di tempatnya sobat bisnis cuacanya cerah. Atau ada yang sama, cuacanya hujan juga. Boleh deh kalau sama-sama hujan ketik di kolom chat hujan. Kalau yang cerah boleh ketik cerah. Kalau yang gerimis boleh ketik gerimis gitu ya. Biar saya bisa berasa ada sahabatnya gitu di sini teman ngobrol gitu ya. Oh, katanya Kak Ayu cerah banget. Ini di Gading Serpong nih pasti cerah banget ini ya. Jogja hujan dari tadi siang. Kemudian saya lihat di sini nih saya pengen coba deh. Pak Ignatius Bambang, cerah atau hujan Pak di sana Pak? Hujan juga? Oh, cerah. Oke. Secerah hati, secerah pikiran dan secerah isi dompet ya Pak ya. Amin. Iya deh, baik. Saya lihat di sini ada cukup banyak yang sudah bergabung ya, walaupun nanti semakin malam akan semakin banyak juga yang join ya. Selain saya lihat juga nih dua pembicara kita udah join tepat waktu, ada Pak Ade, kemudian ada pula Pak Abi. Waduh, thank you banget ya Pak Ade dan Pak Abi udah join malam hari ini untuk mengedukasi dan memberi inspirasi kepada teman-teman untuk makin hari makin produktif gitu ya, makin hari makin cuan gitu. Baik, saya lihat juga di sini ada Kak Jar Kasih, ada Easy Plur, kemudian Kak Yulis Hermawan, selamat malam ya. Lalu tadi yang udah langsung sapa saya ada Kak Ahmad Zainuri. Apa kabar Kak Ahmad? Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian ada Kak Christian Ipung Putut Priyatno. Wah, namanya bagus sekali. Ini panggilannya siapa nih? Panggilannya Kak Tian, Kak Putut, atau Kak Ipung? Ya, boleh semuanya lah ya. Oke, baik. Lalu ada Kak Adal Zen. Oke, wah, terima kasih sekali. Walaupun di sini masih 14 orang termasuk saya, nanti makin lama atau makin malam pasti makin banyak yang join ya. Baiklah, sobat bisnis semuanya, sebelum saya membuka kebersamaan kita dengan pantun, karena acara ini spesial banget, ada 4 kali pertemuan dan malam hari ini adalah pertemuan kedua, ya topiknya masih powerful banget tentang waspada memilih trading robot. Acara ini dipersembahkan oleh DGP Bot, salah satu robot trading yang terpercaya dengan tagline yang tentu saja kita semua udah tahu tagline-nya ya. Tagline-nya adalah aman, nyaman, and profitable. Nah, saya nanti bakal cerita sedikit tentang DGP Bot sebagai prolog. Tapi sekarang kita mau matikan dulu mikrofon dari teman-teman ya, dari sobat bisnis karena saya mau ajak untuk kita membuka dulu kebersamaan kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya acaranya lancar, semuanya dapat manfaat ya, dapat berkah atau dapat berkat gitu ya, dan semua bisa memahami materi ataupun sharing yang dibagikan oleh kedua narasumber kita. Oke, kalau begitu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa cukup. Baiklah, sobat bisnis, ya saya mau buka dalam pantun. Saya tunggu cakepnya ya di kolom chat ya. Pak Ade sama Pak Abi boleh juga loh, ketik cakep. Kalau enggak jempolnya begini aja di depan kamera. Oke ya, baik saya mau buka dengan pantun. Katanya pantun itu adalah salah satu tradisi asli Indonesia yang negara lain gak punya gitu ya. Waduh, Pak Abi belum udah langsung cakep. Bentar dulu Pak, pantunnya belum OTW. Baik, pergi ke warung
membeli ikan, cakep. Untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada sobat bisnis sekalian. Wow, tepuk tangan boleh dong. Cakep, cakep, cakep. Makasih Kak Azal, Kak Yuris. Pantun lagi, satu lagi, satu lagi. Biar 2 genap gitu ya. Makasih Kak Marlo buat jempolnya. Jempolnya mulus loh, jempolnya Kak Marlo ya. Baik, pantun kedua. Siap-siap cakepnya ya Sobat Bisnis ya. Di kutub ada beruang. Ya iyalah, kalau di kutub ada lele itu baru kita agak aneh ya. Di kutub ada beruang. Di sungai ada buaya. Cakep. Mana cakepnya? Iya, kasih jempol dong. Terima kasih yang sudah datang. Mari kita mulai acaranya. Mari kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, Sobat Bisnis, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang acara malam hari ini. Karena mungkin beberapa di antara partisipan ada yang baru pertama kali bergabung. Ya, jadi Pak Ade, Pak Abi, mohon izin saya ceritain dulu acara kita malam ini ya Pak ya. Oke, jadi acara kita malam hari ini topiknya adalah waspada memilih trading robot. Ada 4 kali pertemuan setiap hari Selasa dan pastinya untuk partisipan yang rajin join 4 kali pertemuan nanti bakal dicek ya rajinnya itu setiap Selasa datang 4 kali nanti bakal diundi untuk berkesempatan mendapatkan DGP bot ya alias mendapatkan robot trading ya mendapatkannya gratis iya jadinya silakan rajin-rajin datang ajak teman-teman ya siapa tahu sobat bisnis yang beruntung ya. Nah, kemudian di GP Bot Trading Cryptocurrency ini merupakan crypto trading automatic bot dengan profit konsisten 2,1%. Dan ini merupakan sebuah millennial passive income opportunity. Nah, Sobat Bisnis, acara ini dipersembahkan oleh PT Hayuning Indotech dan MFG Kanada yang merupakan grup financier multicultural Inc. Dan tentu saja DGP Bot Trading Cryptocurrency ini sudah proven digunakan di sejumlah negara di dunia. Saya bantu negara mana aja. Di antaranya Kanada, ya, udah ada di kota Toronto, Montreal, Vancouver, dan Calgary. Selain di Kanada, ada pula di US atau di Amerika, Meksiko, London, Paris, Filipina, Indonesia, dan sebentar lagi ini sudah merambah ke Rusia bahkan ke Jepang. Boleh dong tepuk tangan buat Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia nggak antusias, mungkin beda ceritanya. Tapi ternyata cukup antusias ya, sehingga sekarang DGP Bot Trading Cryptocurrency udah masuk di Indonesia. Baiklah. Nah, kemudian kantor perwakilannya nih bisa dikunjungi, bisa ketemu sama tim dari DGP Bot Indonesia. Kantornya ada di Office Gading Serpong, Tangerang. Kemudian di Jakarta Ampera Building, tepatnya di Ampera Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu, Sobat Bisnis, kantor perwakilannya juga ada di Office Galaxy Bekasi. Selain itu di Magelang juga ada, karena di sana ada Office IT and Dev. Info lebih lanjut, pelayanan customer service bisa via email atau bisa langsung WhatsApp ya. Nanti host atau admin akan bantu saya untuk mengetikkan nomor WA yang akan menolong kita untuk fast respon untuk berkomunikasi. 0812 851 69575. Ya, sekali lagi silahkan langsung di-save aja di phonebook-nya Sobat Bisnis 0812 8516 9575. Oke, dan tagline-nya aman, nyaman, and profitable. Wow. Dan ada kabar baik juga. Saya mau kasih sedikit review pekan lalu ya, mungkin di antara Sobat Bisnis kemarin tuh ada yang skip pertemuan pertama, sayang banget padahal Pak Abe
dan juga Pak Ade, Pak Abi dan Pak Ade, mereka berdua tuh kasih banyak insight. Saya boleh kasih sedikit kisi-kisinya ya, supaya nanti ketika Pak Ade dan Pak Abi kasih penjelasan pertemuan hari ini, sobat bisnis makin ngeh, makin mantep, makin greget gitu ya, makin istilah kata tuh udah ketetapan hati gitu ya Pak Ade dan Pak Abi ya, untuk bisa menggunakan DGP Bot sebagai salah satu alat trading supaya kita profitable. Nah, kemarin itu beberapa hal yang disampaikan seputar DGP Bot. Tidak suka industri kripto akan jalan terus sebagai tren bisnis global nih sobat bisnis. Dan bot adalah pasangan bisnis kripto yang ideal. Nah, beberapa tips yang kemarin sempat sedikit dikasih bocoran, jangan salah pilih perusahaan yang menampung dana nasabah. Terus yang kedua, jangan pilih bot yang menjanjikan fixed income alias bunga yang pasti. Lalu jangan pula pilih bot yang menjanjikan bunga yang kelewat tinggi gitu ya, yang over banget, janjinya pasti 50% dan lain-lain profitnya. Hati-hati nih, kemarin Pak Abi dan Pak Ade udah kasih warning ya, supaya kita kritis, cerdas gitu ya. Dan di GP Bot ini yang ada di Gading Serpong ini tidak menampung dana nasabah ya, tidak menjanjikan fixed income yang kelewat tinggi ya, dan pastinya di GP Bot Gading menjanjikan profit sesuai dengan market ya, lalu aman dan tidak ada loss dari trading. Dan kabar baiknya, uang klien utuh dan akan berkembang sesuai profit harian yang dihasilkan oleh bot. Dan besarnya selama ini sekitar 15% sampai 20% per bulan. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya, alias nggak dilebih-lebihin, apalagi menjual mimpi, menjual untung, enggak gitu ya. Oke deh, kalau begitu saya mau kenalkan kembali dua sahabat senior trading yang akan sharing malam hari ini. Oh ya, saya mau cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, video saya aman, boleh kasih reaction love dong ya dari Zoom masing-masing ya. Kalau suara dan video saya jelas ya, boleh kasih. Oh, makasih Pak Bambang ya, langsung nggak usah kelamaan gini aja ya. Baik, terima kasih ya. Semoga nanti sampai selesai walaupun Jogja hujan tetap sinyal aman terkendali ya. Baik, baik, sangat jelas. Makasih Kak Adel Zen ya. Makasih juga jempolnya admin host. Jadi narasumber yang pertama ya, nanti boleh antara Pak Ade dulu atau Pak Abi ya, karena keduanya ini sama-sama satu server, jadi siapa yang lebih dulu silahkan aja nanti ya. Yang pertama Pak Ade Syarif ya, beliau punya jiwa muda gitu ya, smart tapi juga humble. Beliau ini pernah berkarir di tahun 1980 sampai 1987 di Bank of America NTNSA. Kemudian beliau adalah CEO perusahaan pialang berjangka dari tahun 2001 sampai 2008. Nah, beliau juga adalah seorang praktisi cryptocurrency, sekaligus juga beliau adalah DGP Bot Trader Cryptocurrency. Nah, itulah sahabat sharing kita hari ini. Lalu yang kedua, selain Pak Ade Syarif, malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya jawab nanti di sesi Q&A bersama dengan Pak Abi. Ya, Pak Abi, beliau pernah berkarir di Standard Chartered Bank sebagai trader and technical analyst market di perusahaan pialang berjangka atau futures. Lalu beliau pernah berkarir sebagai branch manager di perusahaan pialang berjangka. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai technical analysis di cryptocurrency. Yang satu lagi tentu saja beliau adalah praktisi cryptocurrency. Wow, biar kedua sahabat sharing kita ini atau senior trader ini semangat, boleh kita kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangannya boleh live kayak saya, boleh berupa reaction ya, tepuk tangan virtual dari Zoom masing-masing ya. Makasih Pak Joko. Iya, terima kasih juga nih yang udah kasih tepuk tangan Kak Jar kasih ya. Lalu Kak Adel Zen. Baiklah, kalau begitu enggak usah berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:47 waktu Indonesia bagian barat. Saya mau tanya dulu nih, Pak Abe duluan atau Pak Adi duluan nih yang mau sharing nih? Pak Ade, Pak Abi. Oh, Pak Ade. Oke, baiklah kalau begitu silakan Pak Ade. Oke, selamat malam
Mbak Magdalena, terima kasih telah membuka acara webinar malam ini yang sesi kedua. Begitu juga kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mengikuti acara webinar malam ini. Semoga semua sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Oke. Materi malam ini adalah saya mau membahas masalah modus daripada trading menggunakan robot, trading robot ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ataupun membaca baik di medsos maupun berita-berita di TV, sering banyak terjadi ya bahwa banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi di mana sekarang ini sedang booming mengenai robot trading, ya. Terutama akhir ini kan kita lihat bahwa sudah ada pergeseran dari investasi di forex, emas ataupun saham, sekarang mengalir arahnya tuh bertumpu ke cryptocurrency. Oke, jadi kita melihat bahwa tren robot trading, mengikuti tren robot trading, perlu hati-hati, kehati-hatian yang lebih ekstra lagi. Ya, pasalnya saat ini sudah marak terjadi robot trading di investasi forex maupun kripto yang ilegal, ya, dan mengiming-imingi keuntungan yang besar. Nah, ini perlu diwaspadai oleh teman-teman ibu sekalian, ya, agar supaya kita ini melek, ya, dan mengerti apa maksud dari penawaran itu sendiri, ya. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya kan sudah terjadi ya, terutama kalau kita melihat data fakta kerugian investasi sejak tahun 2011 ya sampai 2021 itu sangat fantastis sekali, mencapai di angka 117,4 triliun ya. Ini sangat fantastis luar biasa. Dan kerugian terbesar tahun 2011 mencapai 68,6 triliun. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya, ini karena mereka-mereka itu memiliki keterbatasan, ya, baik keterbatasan pengetahuan investasi, baik keterbatasan penawaran daripada robot itu sendiri, ya kan? Bahkan mungkin ada juga yang mereka-mereka ini merasa percaya dan dengan mudahnya menitipkan dana tersebut ke perusahaan tersebut. Nah, ini yang kita harus waspadai, ya. Jadi jangan sampai dengan mudah kita bisa menginvestasikan dana kita, apalagi dana tersebut adalah merupakan dana yang boleh dibilang bukan dana uang panas, boleh dibilang uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka mengharapkan per hari itu mereka mendapatkan income agar supaya bisa memberikan suatu biaya hidup yang mereka butuhkan sehari-hari. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Kita bisa lihat di sini ciri-ciri investasi bodong, ya. Pertama, mereka selalu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar, ya. Katakanlah per bulan, katakan di rata-rata mungkin kita maksimal bisa 10%, 5-10%, ya. Tapi mereka menjanjikan yang return on investment yang fantastis sekali, kurang lebih
mungkin ada yang sampai 15-20%. Nah, ini kan suatu hal yang perlu kita kaji ya secara logika berpikir yang cerdas ya. Kedua, menjanjikan bonus tinggi dari perekrutan anggota baru. Dalam hal ini seperti member get member. Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, agama, public figure, influencer. Ya, di sini kebanyakan mereka menggunakan seperti selebritis ataupun artis ya dengan tujuan supaya masyarakat tuh percaya artis saja kok mau investasi di perusahaan tersebut ya. Dan selalu mereka tuh klaim bahwa bisnisnya adalah free risk, tanpa risiko ya. Dan terakhir, legalitas perusahaan itu tidak jelas ya. Ini yang poin-poin ini yang sebenarnya mereka awal daripada mau join atau mau gabung di perusahaan tersebut itu adalah ini yang dicermati terlebih dahulu ya. Ini seperti apa namanya, klaim tanpa risiko. Ini sangat berbahaya sekali ya, karena robot pun itu tidak harus selalu profit ya. Kadang-kadang kita menggunakan robot pun kita pada saat tertentu itu mengalami yang namanya floating loss ya. Dalam arti floating loss seperti ini, loss-nya itu adalah bukan actual loss, tapi loss yang masih floating, mengambang ya, dalam artian belum actual. Jadi pada waktu robot itu melakukan transaksi pembelian itu tidak instan pada saat itu atau 5 menit kemudian mencapai target profitnya. Mungkin dia akan apa namanya, harga itu akan mengalami penurunan sebentar, kemudian mungkin sore atau besoknya baru mengalami kenaikan dan mungkin apa namanya bisa mendapatkan profit ya. Dan legalitas perusahaan ini juga kita bisa lihat bahwa kebanyakan perusahaan ini tidak memiliki legalitas khusus, dalam artian seperti ini. Jadi andai kata mereka mau bergerak di cryptocurrency, mereka harus ada di bawah siapa perusahaan itu ya. Katakanlah seperti PT Indosat kan jelas di sini. Mereka tuh Indosat itu adalah di bawah naungan pengawasan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di atasnya adalah Departemen Perdagangan, ya, jelas. Jadi, andai kata perusahaan itu menawarkan menggunakan robot, tapi dana itu disetorkan ke perusahaan tersebut, ini yang sangat berbahaya, ya, sangat-sangat tidak disarankan. Ini sudah pengalaman menyebutkan seperti itu, ya. Carilah perusahaan yang benar-benar di bawah naungan Bapepti, ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena apa? Kripto ini ada di wilayah komoditi, transaksi komoditas. Nah, disitulah tempat yang benar untuk nasabah meletakkan dananya. Di luar itu jangan. Ya, ini harus berhati-hati sekali. Nah, masalah penggunaan robotnya boleh di mana siapa aja boleh. Menyewa dari tempat lain perusahaan itu boleh, ya. Tinggal dilihat robot itu kinerja seperti apa, ya. Dilihat kurun waktu selama 6 bulan ke belakang, track recordnya seperti apa, ya. Nah, Anda kata memenuhi kriteria Anda, Bapak Ibu sekalian, itu Anda boleh berpikir bahwa oh, oke, ini boleh robot ini kita pakai untuk backup kita punya investasi dana kita yang ada di exchanger yang jelas, ya, dan legal. Oke. Nah, ini tadi seperti saya sudah sebutkan, selalu perusahaan itu menjanjikan bonus yang tinggi. Ya, ini yang menjadi pemicu kenapa Bapak Ibu sekalian tuh dengan mudah mengeluarkan dana hanya dengan ini seperti itu.
ya. Ini pun harus kita kaji lebih mendalam. Kalau bisa, mungkin Bapak Ibu sekalian, cobalah mungkin cek and recheck, tanya teman ataupun saudara mungkin yang pernah investasi di bidang seperti yang sama seperti ini. Apakah benar seperti itu? Ya, oke. Nah, sebelumnya kita lihat di situ di slide sebelumnya. Di situ kita lihat bahwa perusahaan itu selalu diminta kepada nasabahnya atau membernya untuk mencari member baru, ya. Mungkin sepanjang member itu menggunakan robot, jelas, clear, itu tidak masalah. Yang terjadi adalah mereka diminta untuk membawa member baru untuk menginvestasikan ke perusahaan itu. Itu yang jadi masalah. Sehingga semacam nantinya efek dominonya itu adalah semacam kayak seperti money game atau ponzi, atau boleh dibilang ya gali lubang tutup lubang perusahaan itu. Jadi mendapatkan member baru digunakan untuk membayar member yang lama. Begitu juga bergulir seperti itu. Nah, ini harus dicermati, ya. Kemudian sebentar. Nah, perusahaan itu selalu menjamin kliennya untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya kerugian sedikit pun. Nah, ini pun sangat banyak yang masih perusahaan itu menawarkan scheme yang seperti ini, ya. Dan selalu saja mereka mendapatkan mangsa, ya. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, keterbatasan dia punya horizon, wawasan, ya. Sangat tidak mungkin, ya, andai kata suatu bisnis tidak akan mengalami kerugian. Itu sangat tidak mungkin. Pasti ada, ya. Ini yang harus dicermati untuk teman-teman atau sobat-sobat sekalian. Oke. Nah, ini tadi mengenai legalitas kita sudah coba buka tadi sebelumnya. Kemudian nah, ini juga tokoh, ya. Ini bonus juga sudah. Nah, ini perlu saya juga memberikan informasi kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini boleh dibilang kita sudah coba mensitir, ya, berbagai temuan menunjukkan beberapa oknum, ya, karena kita anggap yang menawarkan robot ini kan robot tuh mungkin ada robot yang baik dan ada robot yang baik, sama seperti kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang baik dan ada orang jahat. Nah, kita harus tahu ini arahnya kemana, gitu loh, ya. Semakin kita sering menanyakan kepada teman atau saudara yang telah berpengalaman mendapatkan negatif investasi, itu semakin kita menambah wawasan, ya. Jadi ada beberapa oknum, boleh dibilang oknum, ya, menggunakan platform forex atau kripto untuk menipu dengan menggunakan sistem ponzi tadi. Jadi enggak benar-benar robot itu digunakan sebagai alat untuk mengelola dana kita, ya. Jadi kebanyakan robot itu hanya sebagai kemasan saja, gitu, ya, kemasan. Oh, bahwa kita menawarkan kepada Anda menggunakan robot. Nah, itu harus diwaspadai juga, dalam arti begini,
kita itu harus tahu, harus kritis kemana dana itu akan disetorkan. Andai kata mereka, oh Bu, tenang saja bahwa Ibu akan mendapatkan income 15% sebulan. Ini kita akan menggunakan dengan robot. Ibu boleh percaya dengan kita, ini loh Bu, ini kantor saya megah sekali, berada di gedung A, di lantai berapa, Ibu silakan datang. Nah, itu adalah ajakan-ajakan yang menyesatkan. Ya, ini perlu diwaspadai. Ya, jadi carilah benar-benar robot yang mempunyai kinerja. Ya, ini yang harus benar-benar harus kita ketahui bersama. Ya, biasanya robot yang ditawarkan itu biasanya pengalaman saya itu tidak bisa diakses ke exchanger lain, hanya bisa kita akses di perusahaan itu, ya. Itu yang harus kita tahu. Kemudian tidak memiliki wujud berupa file expert advisor, ya. Dia tidak memiliki software, ya, software algoritma. Ya, itu yang apa namanya, dalam artian begini, dia itu tidak memiliki file yang dalam artian seperti contohnya yang simple, trading history-nya tidak ada, ya. Jadi kita bisa melacak apakah apa yang sudah diperbuat oleh orang tersebut yang menawarkan. Kita bisa cek mana bukti datanya, ada nggak mereka trading history-nya tidak ada, ya. Jadi mereka hanya menyanyikan secara lisan saja gitu, secara lisan bahwa Anda akan menerima bonus atau fixed income sebesar per bulan sekian, tanpa menunjukkan data dan fakta, ya, bahwa selama kurun waktu tertentu robot itu menghasilkan sekian besar, dan ini datanya berupa hasil trading history robot kita. Nah, itu kalau itu benar, kalau memang dia berani menunjukkan trading history seperti itu, ya. Dan apalagi tadi mereka bilang bahwa robot ini jarang loss, itu nonsens, ya. Itu yang harus diwaspadai. Dan biasanya begini, robot yang fake itu, ya, robot yang yang palsu, ya, kita bisa cermati seperti ini. Biasanya mereka akan membuat report yang benar-benar historinya bagus. Caranya gimana? Biasanya sudah disetting semua pembukaan posisi itu, posisi trading, ya, di harga open. Nah, ini yang kita waspadai. Makanya pada waktu dia memberikan trading story, kita harus bisa juga melihat apakah benar harga itu ada di mana pada waktu jam tertentu, menit tertentu, ya. Pada waktu dia ada di harga open, nah ini kita harus waspada, ya. Jadi karena waktu harga itu kan ada namanya spread, ya, selisih harga, ya. Biasanya mereka akan di open itu mereka akan mengambil di satu harga. Kemudian pada waktu harga dia naik siang atau pagi, baru dia bikin report lagi. Nah, dia membuat report seperti itu selama kurun tertentu. Nah, itu data itu disuguhkan pada Bapak Ibu sekalian, sehingga akan terlihat di situ benar-benar report itu bagus sekali, dan di situ akan memicu orang untuk melakukan investasi, ya, akan mempercayakan dananya ke perusahaan itu tersebut, ya. Ini yang selalu saya memberikan informasi kepada teman saya maupun saudara saya yang selalu menanyakan kepada saya, yang harus kita cermati apa saja, ya, agar supaya mereka tidak terjerat dalam tipu-tipu daya seperti itu. Oke, mungkin dari saya informasi yang nggak terlalu panjang lebar, tapi mungkin bisa menjadi pegangan bagi teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, supaya lebih teliti lagi untuk memilih robot trading. Terima kasih Bu Mada, teman-teman sekalian. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Ade Syarif untuk edukasinya. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Ade, ya.
Pak, walaupun cuma singkat ya Pak, tapi buat kami ini penting banget sebagai seorang yang nanti akan mempercayakan dana kami ditradingkan melalui DGP bot ya. Biar kita tadi kalau bahasnya Pak Adi, saya suka banget tuh kritis ya, harus kritis. Gak boleh asal percaya, tapi kita juga harus kumpulin banyak-banyak informasi gitu ya Pak Ade ya. Kalau perlu bahkan sebanyak-banyaknya cari tahu gitu ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah mempercayakan dana kita atau berlangganan di GP Bot ini ya, sobat bisnis, kita semua bisa mantep gitu. Jadi nggak terus ya kemarin soalnya gini-gini, saya soalnya jarang baca, saya soalnya jarang denger materi ini gitu, terus nanti nyala-nyalain, jangan ya. Justru inilah yang menjadi peran penting dari DGP Bot ya sobat bisnis, supaya kita makin diedukasi. Tunggu di tempat saya kok lampunya redup ya. Nah, kayak kayak belum bayar listrik aja di rumah saya Pak Abi ya. Redup, ternyata emang ring lightnya saya bikin redup. Saya heran sendiri lihat muka saya kok redup ya. Oke. Nah, sebelum saya persilahkan Pak Ade, ya sebelum saya persilahkan Pak Ade, boleh saya menyambut dulu selamat datang buat Mas Adam ya, selamat malam. Kemudian yang pakai Redmi Note 8 Pro, ya ampun, boleh di rename dong Bang ya, di rename dong device-nya ya. Masa Redmi Note 8, wah ini di endorse nih kayaknya nih sama Redmi Note ya. Iya, baik, yang kelihatan asupnya ya Bang ya. Kemudian ada Kak Erikson, selamat malam, selamat bergabung, terima kasih udah join. Kemudian tadi ada Mas Gunawan Ardianto dari Magelang City. Apa kabar Magelang? Mas Abi. Oh, ya, sabar ya. Mas Abinya masih siap-siap dulu sambil saya menyapa dulu yang beberapa sudah join. Dan ini nih yang penting saya mau ingetin buat sobat bisnis, kalau ingin langganan di GP Bot, boleh ya langsung di-save aja nomornya untuk bisa berlangganan, atau langsung ini nih, aduh gak usah lama-lama deh, ini mumpung udah pertemuan kedua ya, terus kemarin juga udah diinfo bahwasanya biayanya murah banget, terjangkau, langganan 6 bulan gitu ya. Dan udah diceritain juga testimoni, kemarin sempat Mas Gunawan Ardianto kasih sedikit testimoni tipis-tipis gitu ya, sehingga kita boleh mempercayakan ya atau berlangganan di GBBot ini. Nomor WA atau nomor handphone dari customer service 0812 9516 9575. Nanti saya bantu ketikkan ya di kolom chat, sehingga nanti sobat bisnis bisa langsung simpan nomor WA-nya ya, 0812-8516-9575. Dan terima kasih nih teman saya nih ya, admin MFG Digipot udah bantu saya, tinggal di salin aja lalu disimpan di Phonebook ya, kok Phonebook sih, Phonebook. Terus untuk yang rajin join 4 kali pertemuan, Selasa kemarin, Selasa sekarang, Selasa depan, sama Selasa depannya lagi, nanti bakal berkesempatan diundi mendapatkan free ya, gratis langganan di GP Bot. Ada 3 orang yang beruntung. Selain berdoa, ya berusaha, ya jelas dong ya, ada ikhtiar. Jadi tidak hanya diem aja, tapi juga ikut rajin datang gitu ya. Kalau begitu langsung saja, karena saya lihat di sini Mas Roni udah ready ya. Mana senyumnya Mas Roni? Iya, Mas Roni, kemudian ada Bang Iziplur, ada Mas Aris, ada Bidin, ada Mas Joko, ada Marius, dan semuanya. Kalau begitu langsung aja kita kasih tepuk tangan buat Pak Abi Bakri. Silakan Pak Abi. Ya, terima kasih Bu Magdalena, terima kasih sobat bisnis semuanya. Nah, videonya diaktifin dong Pak. Iya, biar kita semua senang lihat Pak Abi ini ya. Tambah semangat biar kita langganan di GB Bot-nya langsung nih, karena lihat Pak Abi yang semangat kasih kita edukasi malam ini ya. Baik, mikrofonnya loh Pak Abi. Nah, ya, dulu ya. Harus bisa.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan oleh host kita malam ini yang sangat cantik sekali, Bu Magdalena Krisinida. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, kali ini saya Abi Bakri, saya ingin menyampaikan mengenai masalah technical DGP bot trading ini. Nah, yang minggu lalu itu kita menyampaikan gambaran umum bagaimana kinerja daripada DGP bot atau robot trading kripto kita. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi, kita masuk kepada technical mengenai setting DGP robot kripto kita gitu. Oke, kita mulai saja ya sobat bisnis semuanya. Ya, ini technical DGP bot trading. Nah, ini cara setting DGP bot trading kita. Ya, ini saya buka semua dulu slide presentasinya biar nanti setelah itu saya jelaskan satu-satu gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini setting robot kita. Ini nanti bisa sobat bisnis lakukan di aplikasi Telegram yang ada DGP bot kita atau DGP trading platform bot gitu. Nah, nanti sobat bisnis tinggal buka aja. Nah, di sini ada beberapa pengertian nih di sini. Nah, ini robot kita ini bekerja berdasarkan daripada perintah sinyal wizard scalping. Nah, sinyal wizard scalping ini adalah sinyal yang menganalisa peluang kripto berdasarkan trading view yang ada di bursa kripto. Kemudian robot tersebut menerima sinyal dari wizard scalping untuk bisa melakukan transaksi open position limit buy, kemudian merencanakan sell target profit. Itu bisa 2,1% untuk sell target profit ataupun 5% maksimum. Itu kalau misalnya kita pairingnya terhadap currency Bitcoin atau BTC gitu. Nah, kemudian setelah melakukan transaksi open position limit buy, bot tersebut juga merencanakan sell target profit sebesar 2,1% untuk USDT atau 5% itu untuk BTC atau Bitcoin apabila sobat bisnis melakukan penyewaan bot tersebut menggunakan paket advance dan paket well, itu bisa dapat sampai dengan 5% profit untuk currency yang pairing terhadap BTC atau Bitcoin gitu. Nah, kemudian setelah bot tersebut merencanakan sell target, maka akan melakukan open position. Nah, terjadilah floating gitu. Nah, di sini ada gambaran mengenai target atau open position atau target belum tercapai, masih dalam transaksi atau masih diperdagangkan. Kemudian yang di sebelah kiri itu merupakan contoh apabila transaksi tersebut sudah dilakukan di bursa Binance tersebut, yaitu perdagangan sudah selesai atau trade sudah finish dan sudah memperoleh profit 2,1% dari setiap modal entry market gitu. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran mengenai kinerja robot kita dan fitur-fitur settingnya tersebut gitu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu mengenai fitur manfaat dan fungsi dari fitur-fitur setting yang ada di DGP bot kita. Nah, bagaimana cara mendapatkan profit optimal? Nah, setting fitur DGP bot ya itu user harus menyesuaikan pengaturan setting pada robot dan menyesuaikan modal utama user untuk ditradingkan oleh robot. Nah, itu kunci utamanya gitu. Kemudian modal trading ideal adalah tergantung dari jumlah sinyal transaksi perdagangan atau wizard scalping yang ada pada DGP bot dan menyesuaikan dengan modal utama user untuk diperdagangkan. Lalu profit trading DGP bot selalu berbanding lurus dengan besarnya modal yang digunakan untuk setiap entry market pada tiap transaksi. Nah, artinya di sini apabila sobat bisnis ingin mendapatkan atau ingin menghasilkan profit yang maksimal atau profit yang besar, itu sobat bisnis juga harus memiliki modal yang besar untuk bisa melakukan transaksi trading. Jadi sangat berbanding lurus sekali
kalau misalnya modal utama sobat bisnis besar, maka hasil profit yang bisa didapatkan oleh transaksi menggunakan DGB Board ini akan juga besar atau maksimal gitu. Kemudian mengatur modal per transaksi. Nah, bagaimana cara mengatur modal per transaksi menggunakan DGB Board kita? Yaitu yang pertama, itu di aplikasi DGB Board kita, itu nanti sobat bisnis bisa pilih menu Binance. Kemudian di sana tinggal ada tulisan per buy limit, lalu ketik seperti di bawah ini. Nah, nanti sobat bisnis bisa langsung ketik, misalnya /set per buy limit, spasi Binance, spasi USDT 100. Apabila margin untuk setiap entry market itu, sobat bisnis mau input 100 USDT. Jadi, margin untuk setiap entry market tersebut itu harus disesuaikan dengan modal utama atau margin utama sobat bisnis kalian gitu. Nah, untuk perbandingannya itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nilai 100 USDT itu bisa diganti dengan nilai yang diinginkan oleh user menyesuaikan dengan modal utama. Jadi nilai 100 USDT sebagai modal untuk setiap entry market transaksi itu bisa diganti oleh user. Itu tergantung dengan modal utama atau margin utama user, besarnya berapa, kemampuannya berapa, itu bisa disesuaikan. Jadi sangat-sangat fleksibel sekali. Kemudian ini user dapat mengatur modal per transaksi dengan perbandingan 1:20 atau 1:25. Maksudnya di sini adalah user dapat mengatur modal setiap entry market untuk bisa melakukan transaksi, satu transaksi. Jadi user dapat mengatur modal entry market per transaksi itu dengan perbandingan 1:20 atau 1:25 daripada modal utama yang dimiliki oleh user. Nah, misalnya seperti ini. Contoh, nah modal utama untuk dana trading itu di Binance, misalnya total keseluruhan itu berjumlah 2.500 USDT. Nah, kemudian untuk modal per entry market untuk setiap transaksi itu bisa kita bagi dengan 20 transaksi atau bisa kita bagi dengan 25 transaksi. Jadi untuk modal setiap entry market per transaksi adalah 125 USDT apabila kita menggunakan pembandingnya itu adalah sebesar 20. Jadi 2.500 USDT berbanding dengan 20 per transaksi, maka akan menghasilkan modal untuk setiap entry market per transaksi itu adalah 125 USDT, atau bisa juga modal 2.500 USDT tersebut itu kita bagi 25 transaksi, maka akan menentukan besarnya modal untuk setiap entry market per transaksi adalah sebesar 100 USDT. Nah, di sini jadi untuk masalah perbandingan modal utama dengan modal untuk setiap entry market ya kurang lebih seperti ini. Jadi pembandingnya itu bisa 1:20 atau 1:25. Ini kalau yang kita rekomendasikan, atau bisa juga 1:10. Nah, itu tergantung dari kemampuan masing-masing user tersebut gitu. Kenapa setting perbandingannya tersebut itu kita lakukan 1:20 atau 1:25 kita rekomendasikan, karena terkadang di market tersebut robot ini akan melakukan pembelian lebih dari satu kali apabila kondisi market tersebut lagi bagus-bagusnya, atau lagi kondisinya lagi hijau, atau lagi kondisinya lagi baik sekali gitu, bisa lebih dari satu kali. Nah, kalau misalnya robot tersebut melakukan pembelian lebih dari satu kali, maka margin untuk atau modal untuk setiap entry market itu bisa double juga. Misalnya dia melakukan pembelian 2 kali, berarti modal untuk setiap entry market yang diperlukan adalah sebesar 250 USDT per transaksi, ya kurang lebih seperti itu contohnya gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan maksimal set per buy limit pada setiap paket DGB Board. Nah, untuk set per buy limit atau set harga
pembelian untuk setiap kali entry market itu maksimumnya itu untuk setiap paket robot adalah sebagai berikut. Untuk paket robot yang starter atau paket robot dengan harga sewa 100 USDT, 100 USDT itu untuk yang modal set per buy limitnya itu adalah 100 USDT, atau itu kalau USDT, kalau misalnya BTC itu 0,005 BTC. Nah, untuk paket robot yang junior itu set per buy limit maksimalnya itu adalah 500 USDT. Untuk paket junior itu adalah 500 USDT, atau kalau menggunakan pairing Bitcoin adalah sebesar 0,025 BTC. Nah, untuk paket advance itu maksimal set per buy limit pada paket botnya adalah sebesar 2000 USDT atau 0,1 BTC. Sedangkan untuk paket well itu maksimal set per buy limitnya adalah 25.000 USDT atau 1 BTC atau 1 Bitcoin. Nah, jadi untuk masing-masing paket tersebut itu maksimal set per buy limit itu berbeda-beda tergantung dari paket sewa robot tersebut. Nah, apabila misalnya kita menggunakan paket well yang paket harga sewa sebesar 1000 USDT itu, maka untuk modal atau margin setiap entry market itu bisa sampai dengan 25.000 per USDT. Nah, bisa sobat bisnis bayangkan apabila modal atau margin kita untuk setiap entry market itu bisa sampai dengan kita set sebesar 25.000 USDT, maka hasil profit tersebut akan sangat maksimal sekali. Jadi 25.000 USDT tersebut tinggal kita kalikan saja sebesar 2,1%. Nah, itulah merupakan hasil profit yang bisa didapat dari paket well tersebut, dan tentu saja tergantung dari kemampuan modal utama dari masing-masing sobat bisnis tersebut, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh daripada screenshot yang ada di Telegram kita untuk sinyal wizard scalping. Nah, contohnya di sini seperti yang ada di slide depan kita ini. Nah, ini misalnya bot tersebut bisa melakukan transaksi perdagangan itu dengan waktu yang cukup cepat ya, sobat bisnis. Itu ada yang 58 menit, ada yang 15 menit untuk setiap kali transaksi. Ada juga yang 2 jam 60 menit, kemudian ada juga yang 8 jam 23 menit. Nah, apabila di keterangan wizard scalping ini nanti di Telegram itu sudah checklist berwarna hijau, artinya robot tersebut atau transaksi yang dilakukan oleh robot tersebut itu sudah done atau sudah terjadi atau sudah finish atau sudah selesai. Nah, dan dia hanya butuh waktu sebesar 58 menit. Nanti ada keterangannya itu di Telegram masing-masing penyewa robot itu untuk mengenai masalah wizard scalpingnya tersebut gitu. Nanti sobat bisnis bisa lihat sendiri apabila sobat bisnis sudah join dengan bot kita, sudah melakukan penyewaan dengan bot kita. Jadi sobat bisnis bisa lihat nih kecepatan robot kita ini untuk mengeksekusi harga atau untuk menciptakan profit itu hanya butuh waktu beberapa jam saja, atau paling lamanya itu ya mungkin sekitaran 2 atau enggak 3 harian lah. Tapi lebih seringnya atau lebih dominannya hanya dalam hitungan menit dan hitungan jam sudah bisa melakukan trade finish atau sudah bisa menyelesaikan transaksi perdagangan. Nah, itulah kelebihan robot kita dibanding dengan robot-robot yang lain gitu. Nah, dan untuk robot kita juga apabila sudah melakukan setting 1 kali saja, itu sobat bisnis tidak perlu khawatir. Jadi aplikasi Telegram tersebut yang ada di bot tersebut bisa sobat bisnis tutup gitu. Yang penting robot tersebut di-on-kan pada saat sobat bisnis ini melakukan transaksi trading. Asal robot tersebut on, maka transaksi itu sudah running by server semua gitu. Jadi nggak usah khawatir apabila handphone sobat bisnis tersebut dimatikan, robot tersebut tetap bisa jalan gitu, tetap bisa menghasilkan profit maksimal bagi sobat bisnis kalian gitu. Nah, kemudian di sini adalah bukti daripada hasil transaksi trade finish atau
perdagangan yang sudah selesai dilakukan oleh DGP Board. Nah, ini sobat bisnis bisa lihat di slideshow di depan saya ini, itu contoh dari beberapa hasil transaksi real yang sudah dilakukan oleh robot kita, atau transaksi sudah selesai, atau perdagangan sudah berakhir gitu. Nah, di depan itu contohnya misalnya currency-nya itu CTK per USDT, itu target profitnya adalah 2,1%, kemudian limit order buy-nya adalah 1,950, kemudian sell targetnya adalah 1,994, maka profit yang dihasilkan adalah 31,70 USDT. Nah, ini 31,70 USDT ini berbanding dengan modal utama untuk setiap entry market yang diinput oleh user tersebut. Nah, jadi makin besar modal utama yang ditransaksikan, maka makin besar pula hasil profit yang akan didapat oleh user tersebut. Nah, bisa dilihat di depan ini real hasil dari screenshot trading yang dilakukan oleh robot kita, bukan rekayasa, tapi real asli dari hasil transaksi yang dilakukan oleh robot kita. Jadi besarnya profit yang akan dihasilkan oleh robot atau yang akan kita dapat itu kuncinya adalah tergantung dari modal, kekuatan modal atau kekuatan margin kita gitu, atau margin masing-masing user gitu. Nah, kemudian di sini merupakan contoh bukti trade finish dalam bentuk animasi video. Nah, di sini sobat bisnis bisa lihat. Nah, ini biar lebih jelasnya lagi, sobat bisnis bisa lihat nih hasil dari trade finish atau hasil dari profit yang telah dilakukan oleh robot DGP kita. Nah, itu ada yang 31 USDT, rata-rata konsisten profit itu sebesar 2,1%, ya bisa 2%, bisa 2,1% gitu, yang kurang lebih ya seperti itu. Nah, ini contohnya ya seperti ini ya sobat bisnis. Ya, apabila sobat bisnis ingin join sama robot kita, ya silakan nanti sobat bisnis bisa menghubungi admin support kita, di mana tadi Bu Magdalena sudah menjelaskan, sudah memberikan keterangan daripada WA atau kontak person daripada admin support kita. Nah, kemudian ini DGP bot tanpa loss. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa memang benar kalau robot trading DGP bot kita ini tanpa loss. Karena kenapa? Karena robot DGP bot kita ini hanya melakukan transaksi trading di market spot, yaitu market satu arah, atau menggunakan sistem averaging down buy. Jadi apabila harga turun, maka robot tersebut akan melakukan pembelian lagi. Apabila harga turun, maka robot tersebut akan melakukan pembelian kembali, dan tidak dikenakan atau tidak ada margin call atau call margin seperti market future. Jadi sangat aman sekali bagi user yang ingin melakukan transaksi trading menggunakan DGP bot kita, karena memang benar-benar DGP bot kita ini adalah anti loss atau tanpa loss, karena kita hanya bermain di market satu arah. Jadi apabila harga turun, bot akan melakukan pembelian. Ya seperti itu ya sobat bisnis kurang lebih. Dan di sini kuncinya hanya satu saja bagi user penyewa robot kita, yaitu harus sabar kalau misalnya terjadi floating. Karena memang di market perdagangan seperti ini, itu kunci utamanya adalah harus sabar dan kekuatan modal apabila kita ingin memperoleh hasil yang sangat maksimal sekali. Ya kurang lebih seperti itu sobat bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai technical analisis koin kripto. Nah, ini sebagai tambahan saja, sebagai pengetahuan saja bagi sobat bisnis sekalian, yaitu menganalisa pergerakan koin dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah basic price action, yang kedua adalah Bitcoin dominance. Nah, yang basic price action ya kurang lebih ya seperti ini. Contohnya ini apabila terjadi tren bullish, maka pergerakan candlestick seperti yang ditunjukkan oleh panah merah tersebut. Kemudian apabila terjadi tren bearish atau penurunan, maka seperti yang ditunjukkan oleh panah yang berwarna ungu. Lalu di sini adalah posisi apabila market atau harga di market tersebut sedang terjadi sideways atau kekuatan tarik menarik gitu, atau market tersebut pergerakannya tersebut ya tidak bearish maupun tidak bullish.
yaitu sideway, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada grafik, kita bisa lihat di candlenya itu adalah double bottom, kemudian hammer reversal candle. Nah, itu apabila bisa dilihat pada saat market lagi melakukan lagi sedang terjadi trend bearish gitu. Ya kurang lebih seperti ini untuk basic price action. Nah, ini hanya sebagai teori aja, tambahan saja pengetahuan bagi sobat bisnis bagaimana cara robot kita tersebut. Salah satu caranya tersebut menganalisa market ya kurang lebih ya seperti ini. Kalau kita implementasikan melalui presentasi atau slide ya kurang lebih ya seperti inilah cara technical robot tersebut menganalisa marketnya. Kemudian di sini adalah pengertian mengenai Bitcoin dominant. Nah, Bitcoin dominant adalah ketika Bitcoin dominant turun, maka trader akan cenderung membeli alternatif koin. Sedangkan saat Bitcoin dominance itu naik, maka trader akan lebih banyak hold atau menahan Bitcoin tersebut. Dan kenyataannya di lapangan ya seperti itu. Ya, apabila harga Bitcoin naik, maka kebanyakan trader itu akan lebih banyak menahan Bitcoin tersebut. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir ingin saya sampaikan adalah kenapa di GP board kita itu viral di beberapa negara saat ini seperti viral di negara Filipina. Nah, itu kenapa? Ya karena di GP board kita ini memang benar-benar robot yang bisa menghasilkan profit yang sangat maksimal sekali. Contoh di negara Filipina itu di GP board kita itu baru rilis beberapa minggu yang lalu dan kita menggunakan kekuatan daripada influencer YouTuber Filipina yang terkenal, yang masih sangat muda sekali, yang memiliki follower yang cukup banyak, ya sekitar 11 juta lebih followernya, yaitu Mr. Marvin Favis. Nah, itu hanya dalam waktu 1 hari saja beliau, Mr. Marvin Favis, itu mengendorse di GP board kita, itu user yang ikut melakukan registrasi atau menyewa robot trading kita itu sudah mencapai 500 user. Itu hanya dalam waktu 1 hari. Itu saking viralnya di negara Filipina untuk di GP board kita. Kemudian pada hari kedua itu sudah mencapai 1000 member lebih atau 1000 user lebih. Itu yang menyewa di GP board kita. Kemudian lalu 1 minggu berikutnya total jumlah user penyewa di GP board kita itu yang ada di negara Filipina itu sudah mencapai 2000 member lebih. Nah, itu sangat luar biasa, sobat bisnis kalian. Nah, itu benar-benar hal yang luar biasa, yang sangat viral sekali gitu untuk di GP board kita. Itu oke ya, kita plus lah untuk negara Filipina dan kita sebagai negara Indonesia di mana robot kita sudah hampir 1 tahun running well atau berjalan dengan sangat baik sekali. Ini kita harus bisa seperti negara tetangga kita Filipina. Ya, oke sobat bisnis kalian, sampai di sini dulu saya akhiri. Apabila ada pertanyaan ya silakan diajukan kepada host. Nanti saya maupun Pak Ade Syarif nanti insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan daripada sobat bisnis kalian. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya daripada sobat bisnis semua untuk menyaksikan materi presentasi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Bu Magdalena. Oke, silakan Bu Magdalena, Bu. Oke, terima kasih Pak Abi. Boleh kita kasih applause buat Pak Abi Bakri yang sudah menjelaskan secara teknis ya. Kalau saya bilang tuh detail-detailnya yang nanti bakal dilihat gitu ya melalui trading di GP Bot ini. Mungkin rasanya kayak, aduh gimana sih penasaran gitu ya sobat bisnis. Nah sekarang boleh tanya ya, sekarang boleh kirim pertanyaan di kolom chat atau langsung raise hand saja. Saya akan bantu untuk nanti Pak Abi dan Pak Ade untuk bisa menjawab. Ya, oke. Nah, Pak Ade, Pak Abi mohon izin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bantu untuk membacakan ya. Tadi diantaranya dari partisipan bernama Roni. Berarti robot ini sewa atau beli? Jawabannya sewa ya, Pak Abi ya dan Pak Ade ya. Oke, jadi fix ini jawabannya
Sewa. Sewa. Oke. Betul, betul, betul. Dan untuk berapa biaya sewanya sebetulnya kemarin sesi 1 udah diinfo. Tapi nanti boleh deh ya Pak Abi atau Pak Ade bantu untuk sharing slide yang pekan lalu tentang biaya yang ekonomis jika para partisipan mau berlangganan di GP Bot. Boleh ya Pak Abi ya dan Pak Ade ya. Oke, nanti boleh supaya bisa di screenshot, bisa didiskusikan dengan pasangan mungkin, atau bisa makin jelas untuk memutuskan yes or no gitu ya, sekarang atau besok gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya, wah langsung tanya nih Pak Ade dan Pak Abi, berapa duit sewa robotnya? Saya nggak punya WA soalnya. Oh gitu? Beneran nih nggak punya WA? Oke, saya akan bantu jawab. Iya, boleh Pak, silakan. Masih di mute Pak. Boleh diaktifkan kembali Pak Abi. Oh ya, oke, udah. Iya. Untuk masa harga sewa robot di GP kita, ini ada 4 paket ya, sobat bisnis sekalian. Itu ada yang paket 100 USDT, itu dengan waktu atau durasi masa sewa itu selama 6 bulan. Ada juga itu adalah paket starter. Yang kedua adalah paket robot, paket junior, itu dengan masa sewa selama 6 bulan, itu akan mendapatkan 10 sinyal transaksi per hari. Sedangkan tadi yang untuk paket starter itu akan mendapatkan memperoleh 5 sinyal transaksi per hari. Nah, untuk paket junior itu harga sewanya adalah sebesar 2.250 USDT. 250 USDT per 6 bulan. Atau kalau misalnya kita rupiah kan kurang lebih 3,5 juta rupiah. Itu yang khusus untuk paket yang junior. Kemudian ada juga yang paket advance. Paket advance itu adalah harga sewanya adalah selama 6 bulan adalah 500 USDT. 500 USDT atau sekitaran 7,1 juta rupiah. Itu masa sewanya sama selama 6 bulan dan memperoleh sinyal transaksi trading itu setiap hari adalah sebanyak 25 sinyal transaksi trading per hari. Jadi robot tersebut bisa melakukan transaksi trading itu sebanyak 25 kali. Itu khusus untuk yang paket advance. Kemudian yang terakhir adalah kita ada paket well. Paket well itu adalah unlimited sinyal transaksi. Jadi dia sampai seberapa banyak sinyal yang bisa didapatkan oleh robot tersebut atau yang dihasilkan oleh wizard scalping tersebut itu bisa ditangkap semua oleh robot. Nah, itu unlimited sinyal atau kita anggap aja lah 1.000 sinyal transaksi per hari. Itu dengan harga sewa per 6 bulan adalah 1.000 USDT atau sebesar 14,2 juta rupiah. Nah, itu kurang lebih ya seperti itu ya untuk harga paket di GP Bot kita dan durasi masa sewanya. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan ya. Oke, monggo silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Iya. Wah, terima kasih Pak Abi, langsung terjawab ya. Langsung terjawab. Nah, tadi tuh ada yang kasih apresiasi ini Bang Denny Rizkiensa ya. Tulisnya begini, keren tanpa los. Ya, terima kasih berarti tadi nyimak di bagian itu ya, Kang Denny ya. Lalu ada pula tadi Kang Dodi udah dijawab ya, berapa sewa robotnya. Nggak apa-apa, tadi udah dijawab, berarti udah jelas ya buat Kang Dodi ya. Lalu juga Kak Aris nih, yang pilih koin tuh robot atau pilih sendiri? Nah, ini mungkin tadi agak skip pas penjelasan ini Pak Abi, silahkan. Yang pilih koin tuh robot atau pilih sendiri? Kalau misalnya kalau robot kita ini otomatis dia ini sudah tidak ada campur tangan lagi dari human atau dari manusia untuk melakukan pemilihan koin. Jadi di Binance itu ada kurang lebih 238 koin yang di listing di Binance yang bisa ditransaksikan oleh robot trading kita. Jadi robot kita ini bisa melakukan pemilihan koin secara otomatis berdasarkan daripada perintah dari sinyal wizard scalping tersebut. Jadi robot kita ini sangat berbeda jauh sekali dengan robot tetangga atau robot toko sebelah. Jadi benar-benar sangat
fully automatic sekali, 100% otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak manusia untuk melakukan pemilihan koin tersebut. Jadi benar-benar sudah full otomatis, udah tenang aja. Pokoknya begitu sewa, setting robot on, dinyalakan, udah automatic trading. Yang penting adalah di Binance atau di robot tersebut ada modal utamanya untuk melakukan transaksi trading. Udah gitu aja. Pokoknya sangat simpel sekali deh. Gitu. Nyaman lah, pokoknya nyaman banget kalau mau dijadikan sebagai salah satu sumber daripada passive income gitu. Oke ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi. Tapi ini masih banyak pertanyaan menyusul di belakangnya ya. Kemudian tadi yang Kang Aris sudah dijawab, berikutnya ada Kang Ferry Astonia. Dari keseluruhan sinyal, bisa mendapatkan profit berapa persen dari modal? Nah, ini perlu di-highlight nih, perlu diulang nih Pak Abi. Berapa profit persennya dari modal? Nah, kalau untuk dari keseluruhan sinyal itu robot kita atau DGP bot kita itu consistent profit itu untuk yang pairing, currency yang pairing terhadap USDT itu consistent profit itu adalah di rata-rata 2,1% per transaksi. Jadi consistent profitnya adalah 2,1% per transaksi apabila pairing menggunakan USDT ataupun Bitcoin untuk paket robot yang starter maupun junior maupun yang advance ataupun maupun yang well. Nah, kemudian untuk yang paket robot advance dan paket robot well itu apabila robot kita dipairingkan dengan Bitcoin atau BTC untuk melakukan setiap transaksi itu bisa menghasilkan profit premium. Itu profitnya itu bisa mencapai 5%. Itu khusus untuk pairing terhadap BTC atau Bitcoin. Jadi sangat maksimal sekali hasil profitnya. Itu profit premium tersebut yang dihasilkan oleh Wizard Scalping Premium itu hanya tersedia pada paket bot advance dan paket bot well. Nah, sedangkan untuk paket bot starter dan paket bot junior itu hanya sampai dengan profit maksimum itu 2,1% saja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Ya. Jangan cari lebih dari itu ya, karena emang di GP Bot nggak mau kasih iming-iming yang muluk-muluk ya. Karena robot kita ini memang disetting menggunakan teknik scalping atau teknik short term gitu untuk melakukan transaksi. Jadi ya ambil sedikit profit kemudian selesaikan transaksi ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, selanjutnya. Ya. Jadi istilahnya main aman gitulah ya. Enggak. Memang biasanya high risk high profit gitu ya, tetapi ini kita cari aman aja gitu ya. Yang penting sedikit-sedikit disyukuri gitu kan. Betul. Berikutnya, oh iya, saya mau kasih kabar gembira dulu ya Pak Abi ya, biar saya nggak lupa. Jadi untuk para partisipan yang nanti joinnya rajin, ya rajin itu artinya 4 kali hari Selasa join terus, nggak skip atau nggak absen. Nanti bakal diundi ya, nama-namanya diundi untuk bisa ngedapetin berlangganan di GP Bot Trading free ya, untuk 3 orang saja yang beruntung ya, buat 3 orang lumayan loh ya, lumayan aja pakai banget ya. Udah tahu tadi Pak Abi jelasin berapa aja tuh kalau berlangganan nominalnya, mulai dari yang super ekonomi sampai yang wow yang well tadi ya. Oke, terus kalau mau fast respon, WA, kalau Zoom ini kan terbatas nih, kita paling cuma sampai jam 9:30 gitu kan ya Sobat Bisnis ya, singkat banget. Mau tanya tuh rasanya kurang lega, boleh simpen langsung nomor WA dari customer service di GP Bot Trading ini. Baik, Pak Abi, ini pertanyaan berikutnya ya dari tadi Kak Ayu bantu jawab ya, robot yang pilih koin, jadi kita nggak usah pilih-pilih, udah pokoknya terima bersih. Lalu Kang Roni nanya, robotnya bisa dipakai di forex nggak? Ya, untuk Pak Roni ini khusus untuk robot kita, ini hanya robot trading cryptocurrency saja. Jadi robot kita ini hanya pairing terhadap USDT, Bitcoin, dan untuk selanjutnya itu kita akan melakukan pairing terhadap ETH atau Ethereum. Tapi lagi masih dalam tahap on progress untuk bisa pairing terhadap Ethereum. Jadi perlu saya tegaskan lagi kalau robot kita ini merupakan benar-benar 100% ini robot cryptocurrency yang bisa pairing terhadap USDT atau stablecoin maupun pairing terhadap Bitcoin atau BTC. Jadi bukan
tidak bisa melakukan pairing terhadap forex, foreign exchange, valuta asing gitu. Ya hanya khusus untuk cryptocurrency saja, khusus untuk market crypto saja. Oke, terima kasih ya. Siap, terjawab sudah teka-tekinya ya, Kang Roni ya. Lalu berikutnya ini juga pertanyaan dari Kang Adil Makmur. Saya suka deh dengan namanya tuh Adil Makmur. Sentosa dan sejahtera, amin ya. Ya menanyakan idealnya persen rebuy and rebuy di set berapa Pak Abi? Idealnya persen rebuy and rebuy, betul ya? Di set berapa? Kalau misalnya untuk persen rebuy dan rebuy itu tergantung dari kekuatan margin atau modal utama klien tersebut. Kalau misalnya modalnya memang benar-benar besar, gede, ya kita sarankan ya untuk, kita tidak sarankan sih, tapi itu merupakan pilihan daripada user tersebut. Apabila kita setting 1, misalnya persen rebuy-nya kita set 5%, sedangkan rebuy-nya kita setting 1 atau enggak setting 2 rebuy, maka bot tersebut apabila terjadi penurunan sebesar 5%, itu akan melakukan pembelian sebanyak set rebuy yang kita setting tersebut. Misalnya kita setting rebuy-nya adalah sebesar 20%, maka robot akan melakukan pembelian kembali itu sebesar 20% sebanyak 2 kali atau 3 kali tergantung dari set rebuy yang kita pasang tersebut. Jadi kita sih tidak menyarankan ya untuk melakukan setting rebuy, itu hanya sebagai fitur tambahan saja apabila user daripada bot tersebut sudah mencapai tingkat advance lah gitu, sudah paham mengenai trading, apalagi kalau misalnya user tersebut sudah biasa melakukan trading menggunakan bot, pasti paham apa itu persen rebuy maupun rebuy gitu ya, kurang lebih ya seperti itu. Kalau misalnya kalau dari kita yaitu kita tidak sarankan ya, bukannya tidak sarankan ya, tapi itu ya kembali lagi kepada user yang bersangkutan. Mereka mau memasang persen rebuy ataupun rebuy ataupun tidak pasang sama sekali, itu mereka harus menyesuaikan dengan margin atau modal yang mereka miliki. Kalau misalnya marginnya kecil, ya sebaiknya sih jangan. Nah, kalau misalnya marginnya besar, ya mereka mau pasang rebuy 2, 3, 4, 5 juga sih it's okay, nggak masalah gitu. Jadi kunci utama apabila kita ingin melakukan setting rebuy maupun persen rebuy itu kita harus lihat dulu berapa besar margin atau modal utama yang kita miliki ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak-bapak sekalian ya. Terima kasih. Betul. Selain bapak-bapak juga ada ibu-ibu Ya, Pak Abi yang juga suka belajar gitu ya, mencari banyak pengalaman, pengetahuan dan juga ilmu. Jadi tadi saya paling ingat kalau modal itu juga menentukan jumlah profit yang didapat gitu ya. Jadi semakin besar modal ya, kalau profit atau cuan ya jelas semakin besar gitu ya. Tetapi kita nggak lagi tanding besar kecil sih, sebenarnya kita tanding kita mau bangun kepercayaan dulu gitu ya, untuk bisa menggunakan atau berlangganan di GPBot ini. Kalau rezeki kita banyak ya, kita punya dana, istilahnya adalah dana yang memang kita mau investasikan, itu jauh lebih bagus gitu ya, lebih mantap istilahnya gitu ya Pak Abi ya. Oke, tapi kalau memang kita mau mulai dari yang kecil dulu gitu ya, istilahnya mencoba bangun trust dulu, ternyata oke nih, ya udah, why not kita tambah gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya kembali. Saya masih berikan kesempatan ya untuk para partisipan. Di sini ada 36 partisipan termasuk saya, Pak Ade dan Pak Abi juga. Yang mau bertanya silakan ya. Semakin malam mungkin malah semakin jelas ya sama penjelasannya Pak Abi ya. Atau mau raise hand boleh, silakan. Mau bertanya langsung secara lisan. Silakan, mungkin ada Kak Amrizal, Kak Lucia ya. Saya lihat di sini Kak Lucia join lagi nih, rajin banget, keren Kak Lucia. Ada Kak Ferry, Kak Dodi, Kak Marius ya. Lalu dari TDW, wah ini TDW. Saya ingatnya TDW ini Bapak Tum di semua ringin ya. TDW. Lalu juga ada Yulis Hermawan, Kak Indah Febrianeska, silakan boleh bertanya Kak. Lalu ada Izzy Plur. Berikutnya ada tadi yang rajin banget dan semangat, ada Pak Ignatius Bambang, boleh tanya loh Pak. Silakan, monggo, enggak usah sungkan Pak. Lalu juga tadi yang sudah gabung ada Mbak Vivi, Mas Doni, lalu Mbak Ida, Freedom, Mas Widodo Wahyunanto, lalu ada Gus Samin, selamat malam.
Bang Erikson boleh tanya loh Bang, ya. Nggak cuma dengerin tapi boleh ngobrol-ngobrol, nggak harus tanya juga, boleh mau curhat juga silahkan ya. Lalu ada Mas Joko, Ipon Harisman. Selamat malam. Ya, ini jendelanya pada ditutup nih, padahal saya pengen ngajakin foto ya. Kalau ngajakin foto boleh on cam dong. Ada Bang Bidin, Bang Adalzen, Bang Yulis tadi udah. Bang Erikson mau nanya, boleh silakan. Kali ada hal yang masih pernah atau mau cerita juga boleh, nggak harus bertanya sih. Boleh, silakan, silakan. On mic aja. Ya, selamat malam untuk semuanya. Salam kenal, saya Erikson dari Bekasi. Ya, itu aja perkenalan diri dulu, Kak. Ya, salam kenal. Ya, baru belajar Kasih hari ini. Pak Erikson. Ya, selamat malam. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bang Erikson. Ya, oke. Ya, terima kasih juga, Pak. Ya, Terima Iya. kembali, Pak. salam. Oke, semoga bermanfaat ya edukasinya ya, Bang Erikson. Baik, ya. Bermanfaat ya. Amin. Oke, yang berikutnya silakan yang mau bergabung ya. Saya masih kasih beberapa waktu kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya. Selasa depan kita ketemu lagi. Selasa depan itu berarti tanggal 23 November ya, Pak Abi ya dan Pak Ade ya. Iya, jamnya sama. Oke, ada yang mau tanya? Waalaikumsalam, Pak Harisman, silakan. Boleh on cam, Pak? Ya, selamat malam. Mohon maaf dulu karena saya baru on. Saya di kamar ini lagi apa namanya? Oh iya, belum baik. stay. Sebentar lagi saya bagian dulu. Saya ingin bertanya nih. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak Harisman. Jelas banget. Nah, gini. Kan kita mengenal ada beberapa booth yang sudah beredar sekarang. Salah satunya yang berinisial R kan. Nah, itu perbedaan kita dengan R itu kan ada di sinyal nih, ya kan? Ada di sinyal. Saya ingin pertanyakan bagaimana cara bot DigiP ini atau DigiBoss ini dalam menentukan eksekusi sinyal. Itu maksudnya pembacanya dengan metode apa untuk memberikan suatu keputusan sinyal itu loh pertanyaan saya. Nah, karena satu-satunya boot yang saya tahu yang otomatis melakukan eksekusi buy dengan support sinyal ini adalah DigiBoss. Yang lain kan kita menganalisa sinyalnya kita sendiri, kan orang terbatas dalam hal menganalisa up down harga koin. Gitu. Tidak semua orang bisa menganalisa harga koin. Disitulah keunggulan sistem DigiP Boot ini. Yang saya ingin pertanyakan, maksudnya orang boot di GP ini dalam hal menganalisa sinyal. Selama ini maksudnya sudah beberapa lama berjalan, sinyalnya itu keakurasiannya itu berapa persen? Dan dengan durasi berapa lama? Baik, Pak Harisman, terima kasih soal akurasi sinyal ya. Dan durasi terima kasih atas ya. waktunya, Mbak. Oh. Ya, Ya, kembali kasih Pak Harisman untuk pertanyaannya. Silakan Pak Abi. Pak, mikrofonnya belum diaktifin, Pak. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan sama Pak Harisman gitu yang sudah menanyakan bagaimana cara DigiP Board kita menganalisa sinyal gitu ya. Memang benar nih kalau misalnya kita ini sangat berbeda sekali ya dengan robot yang di toko sebelah yang tadi Pak Harisman sebutkan inisialnya gitu. Jadi kalau robot kita ini benar-benar bisa melakukan analisa sinyal secara mandiri atau independen menggunakan algoritma pintarnya dan menggunakan kecerdasan buatan dia gitu yang ada di robot tersebut. Nah, ini bagaimana cara robot tersebut bisa menentukan
masuk open position, limit buy, kemudian pasang sell target. Nah, itu robot tersebut mendapatkan perintah daripada wizard scalping. Itu fasilitas atau fitur yang ada di robot kita tersebut. Nah, itu menggunakan kode algoritma dan artificial intelligence secara khusus dan yang tidak mungkin bisa ditiru atau dijiplak oleh kompetitor kita yang lain. Dalam tanda kutip ya, tidak bisa mungkin ditiru atau dijiplak oleh para kompetitor kita yang lain karena menggunakan coding-coding khusus daripada developer kita. Nah, perlu dicatat sampai saat ini robot yang automatic trading di Indonesia itu hanya di GP board kita saja. Robot lain itu masih manual trade, rata-rata manual trading semua. Saya belum pernah nemu robot yang bisa benar-benar full automatic trading di Indonesia khusus untuk robot kripto, khusus untuk robot cryptocurrency. Jadi hanya di GP board kita yang 100% full automatic trading tanpa ada campur tangan dari manusia ataupun dari leader ataupun dari senior mereka di tim-tim masing-masing gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan cara robot tersebut bisa mengeksekusi, bisa menentukan currency apa yang bisa dipilih itu berdasarkan daripada hasil analisa yang ada di market atau di bursa kripto dengan melihat daripada beberapa trade view yang ada di bursa kripto tersebut. Seperti yang slide terakhir yang sudah saya jelaskan di belakang tadi, di hasil akhir presentasi tadi, yang kurang lebih gambaran umumnya ya kurang lebih ya seperti itu. Bagaimana robot tersebut bisa menganalisa kondisi pasar atau kondisi market, apakah harga market pada saat itu lagi bearish maupun lagi bullish ataupun lagi trennya itu sideways. Nah, disitulah robot tersebut menggunakan artificial intelligence atau AI-nya dia yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh developer kita gitu. Jadi tenang saja, robot kita benar-benar full 100% itu bisa bekerja secara otomatis gitu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Haris yang sedang bertanya gitu. Ya. Tadi selain bertanya akurasi juga soal durasi nih Pak Abdi. Berapa lama ya? Nah, kalau masalah durasi, kalau misalnya durasi berapa lama, itu yang namanya market kita nggak bisa tahu ya. Kondisi market itu bisa 1 jam, bisa 30 menit, bisa 6 menit, bahkan bisa juga 5 menit. Begitu open position dan limit sell target terpasang, 5 menit kemudian itu sudah bisa melakukan trade finish. Itu pernah saya alamin gitu. Bisa juga 1 jam, bisa juga 10 jam, bisa juga 5 jam, bisa juga 1 hari, bisa juga 2 hari, bisa juga 3 hari atau 72 jam lebih gitu. Atau bisa juga 90 jam. Itu tergantung dari kondisi market. Tapi yang lebih dominannya atau normalnya biasanya itu hanya dalam waktu 1 hari. Misalnya ya, saya kasih pendapat gambaran yang sangat objektif sekali. Misalnya robot tersebut dalam 1 hari paket advance itu kan mendapatkan 25 sinyal transaksi per hari. Nah, dari 25 sinyal transaksi tersebut, anggap saja per hari itu robot tersebut mendapatkan 20 sinyal transaksi karena perintah dari sinyal Wiswap tersebut hanya tersedia 20 transaksi pada hari tersebut. Oke, 20 transaksi yang diambil atau yang diperdagangkan oleh robot tersebut biasanya 60% atau 70% itu sudah bisa dilakukan penyelesaian transaksi atau trade finish itu hanya dalam waktu 1 hari ataupun dalam waktu 2 hari. Jadi ya kurang lebih kalau ditanya gambaran umumnya ya seperti itu. Tapi kalau ditanya pasti berapa lama ya untuk market ya kita nggak bisa jawab pasti ya karena market naik turun dan kita mengharapkan ya supaya semua robot itu bisa cepat melakukan transaksi gitu loh. Ya kurang lebih ya seperti itu ya. Tapi normalnya itu hanya dalam hitungan menit, hanya dalam hitungan jam itu sudah bisa melakukan menyelesaikan transaksi atau trade finish untuk robot kita gitu ya. Terima kasih ya Bu Magdalena. Terima kasih Pak Abi. Sudah nanya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Indah ya. Tadi Pak Harisman apakah sudah cukup jelas ya Pak ya untuk jawabannya ya? Mohon maaf karena saya kan lambat masuk dalam roomnya karena baru ada info. Iya Pak Harisman. Gini maksudnya untuk jadi, mohon maaf kalau saya tambah 1 lagi pertanyaan boleh nggak? Ya boleh Pak, silakan 1 pertanyaan lagi.
Untuk jadi bahan presentasi nanti di lapangan, ini yang kan kembali lagi kita mengenal berbagai macam kompetitor itu, dia kan kebanyakan menggunakan aplikasi. Nah, kita kan apa namanya, settingannya semua dan execute-nya itu ada di Telegram. Nah, saya ingin apa namanya, saya bilang bisa minta penjelasan nggak keunggulan di Telegram itu dengan via aplikasi, keunggulan bot kita ini dengan via Telegram dibandingkan dengan aplikasi, dan tingkat safety-nya, keamanannya itu. Oke, tingkat keamanan ya Pak ya, antara tadi pakai aplikasi atau tadi yang lewat Telegram tadi ya Pak Harisman ya. Oh Ya. iya. Oke. Oke, saya jawab ya. Silakan dijawab Pak Abi. Nah, untuk robot kita itu memang untuk saat ini kita menggunakan atau masih pairing terhadap Telegram gitu, aplikasi sosmed seperti Telegram gitu. Karena kenapa? Karena untuk Telegram itu rata-rata pengguna atau user itu rata-rata lebih simple gitu menggunakan aplikasi apabila kita install di Telegram tersebut gitu. Nah, untuk masalah keamanannya itu sangat-sangat aman sekali karena dari server Telegram tersebut, Telegram itu merupakan salah satu aplikasi sosmed itu paling ketat tingkat security keamanannya, dan paling nggak mungkin lah untuk bisa diretas atau di hacking gitu. Beda dengan WhatsApp atau aplikasi sosmed yang lainnya, karena Telegram itu benar-benar itu diperuntukkan untuk benar-benar bisa digunakan secara maksimal atau benar-benar bisa dieksplor secara maksimal oleh para developer ataupun pengguna Telegram yang expert. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi Telegram untuk saat ini? Karena memang sangat banyak sekali manfaatnya. Dan pertama dari sisi keamanan, jadi kita bisa mendapatkan sisi double firewall itu secara double gitu. Karena dari server Telegram sendiri dia udah sangat aman sekali ya, susah sekali untuk dijebol atau diretas. Belum lagi dari sisi server robot kita gitu, dari sisi server bot perusahaan kita itu juga aman sekali. Jadi bisa double keamanan, bisa berlapis tingkat keamanannya. Nah, untuk kedepannya ini masih dalam tahap on progress, itu robot kita itu nanti akan berupa aplikasi, tapi masih dalam tahap pengembangan atau dalam tahap on progress gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai dalam tahap pengembangannya itu bisa bekerja lebih maksimal kembali gitu, lebih jauh lebih maksimal gitu ya. Oke, terima kasih ya, mungkin itu saja jawaban dari saya gitu ya. Kenapa beda dengan robot-robot yang lain kan? Karena kalau robot yang lain kan aplikasinya kan secara terpisah kan, secara mandiri bisa di-download dari di Play Store gitu ataupun iOS gitu. Tapi kalau kita kan memang kita lebih ke Telegram gitu, karena kita Telegram ya jauh lebih aman gitu dan lebih familiar lah gitu di masyarakat umum gitu kalau untuk aplikasi Telegram gitu ya. Oke, mungkin sekian itu aja ya. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Pak Harisman ya Pak pertanyaannya tadi ya. Nanti kalau kurang puas, iya Bu. Kalau kurang jelas atau pengen Terima kasih lagi, Bu, terima kasih boleh atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, kembali kasih Pak Harisman ya. Terima kasih sudah join. Ya, ini tadi saya tadi baca ya, itu ada pertanyaan Ibu Luciana gitu. Ibu Luciana ya. Ibu Luciana tadi. Sebelumnya ada pertanyaan dari Kak Indah juga loh, Pak Abi. Boleh nanti dirangkum sekalian ya. Silakan. Jadi Kak Indah tuh tanyanya tentang headging. Headging-nya berlaku seperti apa di robot ini? Kemudian Kak Lucy menanyakan apakah pakai robot yang versi junior bisa pakai sinyal BTC robotnya? Oke, kemudian nanti Mas Gunawan Ardianto mau sharing, boleh Mas, nanti saya persilakan untuk on mic ya. Tapi dijawab dulu untuk pertanyaan Mbak Lucia dan Mbak Indah. Silakan Pak Abi. Saya jawab dulu yang pertanyaan yang Mbak Indah ya. Nah, kalau robot kita ini kan robot spot trading gitu. Jadi kita tidak ada hedging gitu. Ya kan? Beda seperti robot future, seperti robot-robot forex. Robot-robot forex atau robot-robot kripto yang melakukan transaksi trading di market future atau market dua arah, market buy dan sell, itu bisa dilakukan hedging. Tapi kalau robot kita, robot spot trading,
kita tidak ada hedging gitu. Jadi sangat aman sekali. Jadi tenang aja, nggak ada hedging, nggak ada kunci gitu. Ya kan, ya kurang lebih seperti itu. Karena kita bukan robot forex gitu. Kita benar-benar robot cryptocurrency yang melakukan transaksi itu di market spot trading atau market satu arah. Jadi sangat-sangat aman sekali dan tidak akan terkena call margin atau inject margin atau tiba-tiba tengah malam nih terjadi floating loss yang sangat banyak, tiba-tiba disuruh inject margin atau masukin dana tambahan apabila transaksi kita tidak mau di-cut oleh perusahaan atau dikunci secara otomatis oleh perusahaan. Itu di robot kita itu tidak berlaku gitu, karena kita melakukan transaksi itu di market spot. Jadi sangat aman sekali. Apabila terjadi floating loss itu ya udah, nasabah hanya menunggu waktu saja sampai ketemu lagi harga tersebut gitu. Yang penting intinya kunci utama apabila kita ingin melakukan transaksi trading menggunakan robot kripto yang bermain di market spot trading, itu yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah modal atau margin gitu. Jadi kunci utamanya ada cuma dua itu saja, yaitu harus sabar dan harus Berarti punya modal atau margin gitu. berarti dia nggak ada cut loss ya? Nggak ada cut loss, Bu. Nggak ada cut loss. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu mau melakukan cut loss secara manual ya itu Manual. bisa, tapi dilakukan secara manual itu di Binance gitu ya, kurang lebih ya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Indah buat pertanyaannya. Semoga terjawab udah komplit sama Pak Abi. Juga tadi pertanyaan dari Kak Linda juga Kak Lucia ya. Kak Lucia juga sudah ya. Kak Lucia tadi udah dijawab belum sih Pak yang versi junior tadi Pak? Belum saya Oh jawab. belum, iya benar-benar makanya saya tanyain ulang. Silakan Pak Abi. Ya ini untuk Mbak Lucia ini akan saya jawab, yaitu untuk yang paket bot junior itu tetap akan bisa mendapatkan sinyal transaksi Bitcoin atau BTC gitu, tapi tidak hanya 2,1% saja profit yang bisa dihasilkannya, atau hanya sinyal Biscrat standar biasa untuk sinyal Biscrat Bitcoinnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang bisa mendapatkan sinyal Wizard Scalping Premium, itu bisa mencapai profit 5% per transaksi. Itu ada di paket bot Advance dan ada di paket bot Well gitu. Jadi hanya ada di dua paket bot atas aja gitu, yaitu paket bot yang Advance maupun paket bot yang Well gitu. Sedangkan untuk paket bot yang Starter maupun paket bot Junior itu tidak mendapatkan premium sinyal sampai dengan profit 5%. Jadi hanya 2,1%, baik itu BTC maupun USDT untuk pairing transaksinya gitu. Jadi starter dan junior itu hanya mentok sampai di 2,1% saja profit yang bisa dihasilkan oleh robot tersebut. Nah, sedangkan untuk paket advance maupun paket well itu bisa sampai dengan 5% profit yang bisa dihasilkan robot apabila pairing terhadap Bitcoin atau BTC. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Bu Lisiana. Oke, ditunggu joinnya Mbak Lisiana. Gitu. Apa nih ke kantor kita? Udah berapa kali soalnya main ketemu di Ampera di kantor pusat kita tuh sama Mbak Lisiana gitu. Iya. Nanti ketemu di kantor, ketemu juga di kelas ketiga dan keempat ya. Baik, tadi ada Mas Gunawan Ardianto nih mau sharing. Boleh Mas Gun? Bu Linda, Bu Magdalena, untuk Bu Iya, Linda, silakan Pak Ade. ada tambahan sedikit mengenai tadi kan ditanya mengenai masalah cut loss ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya di fitur daripada robot kita itu bisa disetting untuk adanya stop loss bisa. Jadi tergantung usernya, apakah si user itu mau menggunakan stop loss-nya atau enggak. Ya, jadi memang kalau dia mau pasang boleh, nggak mau pasang juga boleh. Gitu. Jadi ada option seperti itulah. Ya, begitu tambahannya. Baik. Wah, terima kasih Pak Ade buat tambahannya ya Pak ya, jadi melengkapi nih penjelasan dari Pak Abi tadi. Baik, Mas Gunawan Ardianto bisa bantu saya untuk on kamera, saya coba bantu untuk spotlight untuk bisa sharing, silakan. Iya. Ya, terima kasih Mbak Magda. Saya mau ngucapin terima kasih nih buat Pak Abi, Mas Sigit dan tim DGP Bot. Kemarin hari Sabtu saya udah ke kantor di Gading Serpong ya. Nah, saya mau sharing ke teman-teman yang masih penasaran, belum coba robot trading ini. Saya udah dirayu-rayu sejak sebulan yang lalu ya sama tim DGP. Terus saya masih timbang-timbang karena di luaran kan banyak orang yang nawarin
robot. Cuma masalahnya yang di tempat lain itu dananya disetor ke perusahaan. Sementara di Digipod tetap di akun kita, di Indodax atau di Binance kita. Jadi saya merasa aman lah, dananya saya yang pegang kok. Cuma robot yang mainin. Nah gitu. Kemudian tanggal 5 November saya mulai join, memanfaatkan robot ini, dan benar-benar bisa tidur nyenyak karena robot yang kerja, saya nggak kerja gitu ya. Jadi dari tanggal 5 kemarin sampai tanggal 13 hari Sabtu saya udah coba, kemudian hari Sabtu saya ke Gading Serpong belajar lagi sama Pak Abi dan teman-teman di sana. Kemudian mungkin saya nambahin sedikit aja Pak Abi buat teman-teman yang penasaran dengan robot ini, benar-benar otomatis kerja semua, kerjanya dikerjain robot semua. Kita cuma kerjanya waktu ngeset ini aja, set per buy-nya aja. Waktu kita tambah modal, kita set per buy-nya berapa, itu aja. Gitu. Itu Pak Abi, Mbak Magda. Ya, betul ya. Terima kasih ya Pak Gunawan. Ya, terima kasih Mas Gun buat sharingnya. Wah Ya, ini siap. closing. Thank you Pak Gun, salam dari Magelang. Siapa nih yang sesama Magelang? Konco lawas ini, konco lawas. Oh. Siapa? Ketemunya di Zoom. Saya ngerintis sama Pak Toto 2 tahun yang lalu, 2019 ya Pak Toto ya. Oh oke, ini Pak Toto ada di sini juga nih. Ya, Cuma Oh. saya belum ngerti, 2 tahun yang lalu masih bingung, saya nggak ngerti dijelasin Pak Toto. Oh, terus sekarang udah makin ngerti ya ketemu Pak Toto di sini ya. Mana sih Pak Toto? Saya nggak lihat di sini. Boleh dong Pak Toto. Ya ngajakin lebih dulu Mas Gunawan ya. Oke, baik, yang mau bertanya atau sharing kayak Mas Gunawan tadi juga boleh ya. Dari akun atau partisipan JBH juga boleh loh. Wah ini kayaknya udah siap-siap mau bicara nih. Boleh Bang, silahkan kalau mau sharing juga. Langsung di off cam ya. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau enggak sudah cukup jelas, artinya enggak ada lagi yang mau ditanyain, tidak apa-apa. Dan kalau begitu, saya mau sampaikan beberapa informasi dulu sebelum kita foto bareng dan berpisah melanjutkan aktivitas kita di malam hari ini. Terima kasih buat semua partisipan yang udah join ya, sobat bisnis semuanya yang udah join di kelas pertama, atau sesi pertama, hari ini sesi kedua. Selasa depan ketemu lagi tanggal 23 ya. Selasa depannya lagi ketemu pertemuan keempat. Saya doakan yang rajin-rajin, yang semangat belajarnya itu amanah semuanya, nanti bisa dapat giveaway 3 orang yang beruntung ya, dapat free berlangganan di GPBot. Nah, seneng ya Pak Abi dan Pak Ade ya, dapat giveaway ini rasanya kayak ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, kemudian untuk nomor customer service, bila mana nih sobat bisnis pengen malam hari ini langsung konsultasi memastikan gimana teknisnya supaya bisa langganan di GPBot, silakan nanti dilayani di nomor WA yang saya sudah cantumkan di kolom chat Zoom kita ini ya. Silakan disimpan langsung di phonebook ya, disalin, disimpan, jadi sewaktu-waktu bisa langsung hubungin customer service dari DGPBot. Oke, kalau begitu sebelum kita berpisah, boleh kita foto bersama ya. Sebelumnya saya mau say thank you dulu kepada Pak Abi dan Pak Ade. Terima kasih sekali sudah sharing malam hari ini. Boleh kita kasih aplaus ya. Buat Pak Ade, Pak Abi, dan semua partisipan yang rajin-rajin dan semangat ya. Baik, boleh on cam. Sobat bisnis boleh on cam ya. Saya bakal bantu untuk foto slide yang pertama terlebih dahulu. Silakan Kak Yulis, Kak Izi, lalu Kak Jarkasih, berikutnya Kak Adil Makmur. Boleh on cam, Bang Adal Zen, Bang Bidin ya. Bang Amrizal, yuk on cam dulu. Ini ada di slide pertama ya. Nanti slide kedua saya akan bantu untuk memanggil nama jika masih ada yang off cam ya. Saya foto dulu di slide yang pertama. Mari kita tersenyum. 3, 2, 1. Nah, saya simpan dulu ya. Lalu slide yang kedua, mohon sabar dulu. Saya simpan dulu ya. Oke, slide yang kedua, saya mohon dibantu untuk on cam Kak Vivi, Kak Idas, lalu Kak Aris, Kak Gusamin,
Mas Joko bisa on cam ya, lalu juga ada Bang Widodo Wahyu, Bang Marius Wendy Saputro, Redmi Note 8, silahkan boleh on cam. Halo Bang JBH, silahkan on cam, aku mau foto loh. Ya nggak usah on mic, on cam aja Bang. Bang Iziplur, Bang Yulis, ya. Kemudian tadi Mas Joko, baik, boleh tersenyum ya. Saya sih ada di slide 1, jadi saya nggak usah tersenyum ya. 3, 2, 1, slide kedua. Nah, sip. Baik, saya simpan dulu. Nah, ini Kak Sigit bantuin saya juga untuk foto ya Kak ya. Boleh ya, nggak apa-apa. Baiklah, sahabat bisnis, dengan demikian berakhirlah kebersamaan kita pada malam hari ini. Tapi sekali lagi saya dan juga tim DGP Bot kembali mengundang hari Selasa depan. Kita masih belajar tentang waspada memilih robot trading ya, sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga, tinggal setengah babak kita akan ikuti supaya dapat kesempatan dapetin giveaway ya. Baik, sebelum kita berpisah, saya boleh tutup pakai pantun ya. Kalau boleh, mana jempolnya? Biar semangat ya. Oke. Ditunggu cakepnya ya, sobat bisnis ya. Ditunggu cakepnya ya. Pisang crispy, enak rasanya. Cakep. Wes, Pak Ade langsung pengen beli pisang crispy nih nanti pas ini. Ya, pisang crispy, enak rasanya. Dalamnya lembut, luarnya gurih. Atas fokus dan perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Selamat malam, saya Magdalena Krisinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, dan sampai ketemu Selasa depan. Bye. Terima kasih.